Who's there? Hawaii. Hawaii who? I'm fine, thank you. How are you? Tell you what's funny? Lihat puluhan ribu orang yang ketipu sama thumbnail yang gua buat. Dasar sagapung. Sup Wibs, apa kabar semuanya? Nama gue Jiro, sang Wibu Lisensi, dan kembali lagi di segmen Rekoma, sebuah segmen yang akan memberikan kalian rekomendasi anime-anime yang menurut para tabibito otaku spot ID patut untuk diberikan perhatian. Dan ya, jika lu wibu siang bolong bingung mau nonton apa, maka Rekoma adalah jawaban untuk kalian. Jangan ngambek dulu, jangan ngambek. Ya, gue tahu kalau intro yang barusan gue berikan cukup kejam, tapi itu hanya sebuah candaan untuk kalian. Karena ya, hidup itu jangan terlalu dibawa serius lah. Bisa stres kalian nanti. Dan ya, tidak ada yang lebih baik untuk mengurangi stres selain daripada menonton komedi. Karena tertawa merupakan salah satu cara untuk memperpanjang umur. Jadi ya, selamat datang di rekomendasi anime komedi by Otaku Spot ID. Gua Jiro, sang Wibu Lisensi sebagai host kalian kali ini. Dan di part ke-1 ini, gua akan merekomendasikan 10 anime bergenre komedi yang bisa mengocok perut kalian. So, get yourself some snack, cause this is gonna be a heck of a run. Di urutan pertama ada Korewa Zombie Desu ka. Gimana jadinya kalau zombie yang terkenal seram dan ganas digambarkan menjadi sosok anak SMA yang terlihat bego dan idiot seperti ini? Ngaco kan? Ya, anime yang mencampurkan zombie dengan komedi yang satu ini mengambil latar di sebuah SMA dengan Aikawa Ayumu sebagai karakter utamanya. Dia merupakan sesosok zombie. Zombie, seorang, sebatang, seekor. Ya, kalian pikir aja sendiri ya. Ayumu menjadi zombie bukanlah keinginannya sendiri. Ia terpaksa menjadi zombie karena ia diedo tensei oleh seorang necromancer cantik yang akhirnya hidup dengan Ayumu. Dan iya, kalau kalian nonton Naruto maka kalian tahu kalau siapa saja yang diedo tensei akan menjadi zombie. Namun tidak seperti di Naruto, zombie di anime ini memiliki kelemahan di mana ketika Ayumu terkena sinar matahari secara langsung, ia akan terlihat seperti orang yang habis melakukan olahraga 5 jari sebanyak 20 ronde. Sejalan dengan cerita, nantinya Ayumu akan bertemu dengan loli psikopat barbar dan yandere vampir onesan yang fuck. The headset is broken. Fuck. My headset is broken. Fuck. Yeah, I can deal with that later. Dan nantinya Ayumu akan menjalani hidup bersama mereka di satu atap, dipenuhi dengan kegoblokan dan kekonyolan yang tidak habisnya, membuat Korewa Zombie Desu ka ini menjadi anime yang sangat kami sarankan untuk kalian tonton bersama keluarga kalian. Di urutan berikutnya ada Konosubarashi Isekai ni Sukufuku, atau biasa disingkat dengan Konosuba. Ya, kalau untuk anime yang satu ini sepertinya banyak yang udah tahu. Dan kalau kalian nggak tahu anime ini, maka kalian harus coba tanya ke teman kalian yang wibu. Dan pastinya mereka bakalan tahu anime tergoblok yang satu ini. Anyway, Konosubarashi Isekai ni Sukufuku ini merupakan anime isekai yang menjadi salah satu anime isekai favorit gua. Ya, kalian nggak salah dengar, isekai favorit gua. Dan kalau kalian nggak tahu, gue sedikit memiliki masalah dengan anime isekai belakangan ini. Seperti yang bisa kalian lihat dari review-review ampas yang gue buat. Balik lagi, Konosuba ini menceritakan tentang bagaimana seorang kehidupan NEET bernama Sato Kazuma yang berkesempatan untuk merasakan apa yang menjadi mimpi para wibu di muka bumi, yaitu pergi ke isekai, namun dengan cara yang sangat konyol. Sebelum masuk ke dunia isekai, Kazuma bertemu dengan seorang dewi yang dengan beberapa alasan konyol akhirnya ikut terseret ke dunia isekai bersama dengan Kazuma. Namun tidak seperti anime-anime isekai lain, kehidupan Kazuma sebagai karakter utama malah menjadi sangat mengenaskan di dunia isekai. Karena ternyata dewi yang ikut pergi bersamanya merupakan seorang dewi yang benar-benar menjadi beban yang kerjanya hanya nyampah doang. Dan di dunia itu nantinya akan bertemu dengan loli meledak dan juga kesatria perempuan yang masokis. Dan oleh sebab itu, Kazuma harus menyelesaikan banyak permasalahan yang terus berdatangan yang 80% tidak berasal dari Kazuma sendiri, melainkan dari ketiga orang idiot tersebut, dengan cara yang sangat konyol. Dan itulah mengapa kita sangat menyarankan kalian untuk menonton Konosuba. Di urutan ketiga ada Saiki Kusuo no Psinan. Oh boy, di part ke-1 dari rekomendasi anime komedi ini gua jamin isinya bakalan anime-anime yang benar-benar ngakak semua. Trust me on that one. Gimana sih rasanya jadi seorang indie gay? Maksud gua indigo yang memiliki kekuatan supranatural? Pastinya seru lah ya. Gua juga membayangkan hal yang sama dengan kalian, tapi tidak dengan karakter utama dalam anime ini. Saiki Kusuo sebagai karakter utama dalam anime ini bukanlah seorang manusia biasa. Ia merupakan seorang indigo yang memiliki kekuatan supranatural yang bisa mempengaruhi apapun yang ada di dekatnya, mulai dari benda mati hingga benda hidup. Namun begitu, terdapat sebuah permasalahan yang datang dalam hidupnya di mana Saiki selalu saja bertemu dengan orang-orang yang dikenal dengan insan dengan ilusi otak terkuat. Wait a minute.
Dan oleh sebab itu, jangankan untuk hidup dengan tenang, Saiki bahkan sangat sulit untuk bernafas dengan tenang tanpa harus diganggu oleh orang-orang tersebut. Akal-akalan Saiki yang di luar nalar dalam menghadapi segerombolan manusia-manusia tersebut yang pada akhirnya menjadi temannya menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa kita merekomendasikan Saiki Kuso no Kishinan ini untuk kalian tonton. Di urutan berikutnya ada Bloodline. Fuck, this one is a classic. Anime yang ini menceritakan tentang seorang vampir muda yang sangat tertarik dengan manusia dan budaya yang ada di dunia manusia, khususnya di Jepang, mulai dari manga, anime, dan juga gamenya. Kayaknya ada sebuah kata yang cocok untuk menggambarkan ciri-ciri orang tersebut. Tapi apa ya? Oh, wibu! Ya, anime yang satu ini menceritakan seorang vampir yang juga merupakan seorang wibu yang sekaligus juga sebagai bos besar di dunia iblis yang bertemu dengan seorang siswa SMA yang secara tidak sengaja masuk ke dunia iblis melalui tirai hitam. Stas yang merupakan karakter utama dalam anime ini tentunya merasa excited saat melihat siswi tersebut dan ingin sekali untuk menghisap darah siswi tersebut. Namun seketika datanglah iblis lain yang menantangnya untuk membuktikan siapa iblis terkuat di dunia iblis. Namun begitu, secara tidak sengaja siswa SMA yang bersama dengan Stas terbunuh dalam pertempuran tadi dan akhirnya Stas pun memutuskan untuk mencari cara menghidupkan perempuan tadi. Banyaknya referensi dari berbagai anime yang muncul dalam anime ini membuat Bloodline memiliki cerita yang sangat kocak, dan itulah mengapa kita menyarankan kalian untuk menonton anime ini. Kalau dari tadi gue udah ngebawain kalian anime-anime yang berbau mistis, sekarang gue mau menarik kalian kembali ke dunia normal lagi. Di urutan berikutnya ada Working. Gimana reaksi kalian kalau misalkan di suatu hari ada loli yang besar jiwanya nyamperin kalian dan menawarkan pekerjaan ke kalian? Agak aneh kan? Tapi kalau gue sih gas. Working merupakan sebuah anime yang berputar pada suatu restoran keluarga yang berisikan orang-orang dengan IQ di atas rata-rata. Ada perempuan yang trauma sama laki-laki, ada wanita yang selalu bawa katana kemanapun dia pergi, ada laki-laki yang suka sama yang kecil-kecil, dan ada chef Juna yang selalu terobsesi untuk menjadi Japet Kuproy. Dan iya, gak ada hal yang lebih mendetail yang perlu gue jelaskan untuk anime ini, karena inti dari anime ini hanyalah kegoblokan yang totalitas yang dilakukan oleh para karyawan yang berada dalam restoran tersebut. Dan itulah mengapa kalau kalian sedang mencari anime komedi yang asik untuk ditonton, maka kalian harus nonton Working. Di urutan ke-6 ada Dance Kokosei no Nichijou. Wow. Sorry about that. Buat kalian para ciwi-ciwi wibu yang suka penasaran dengan apa yang dilakukan oleh para lelaki kalau lagi ngumpul sama circle-nya, maka anime yang satu ini merupakan anime yang kalian cari. Menceritakan tentang kerandoman para siswa SMA di kehidupan sekolahnya, dan Kokosei no Nichijou ini menjadi salah satu anime yang sempat membuat gua ngakak sampai sakit perut di saat pertama kali gua nonton. Dan selain karena kelakuan-kelakuan yang kocak yang ditampilkan, semua kegiatan yang diperlihatkan dalam tiap-tiap episodenya yang menggambarkan kegabutan hakiki para pria benar-benar sangat relate dengan kehidupan yang ada di dunia nyata. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana para lelaki menghabiskan waktunya dengan bros mereka, maka kalian harus nonton Dance Kokosei no Nichijou. Bifa chicken? Beef. 命拾いしたな。 Di urutan ketujuh ada Popute Pipiku. Kalau kalian sedang mencari sebuah anime komedi yang campur aduk, dipenuhi dengan kerandoman yang luar biasa dan ketidakjelasan yang berada di luar nalar, maka anime ini adalah rajanya. Berputar di Popko-chan dan Pipi Mi-chan, cerita dari Popute Pipiku ini benar-benar ngawur. Sengawur-ngawurnya orang ngawur. Kadang mereka jadi bos mafia, kadang jadi idol, kadang jadi cerita horor, kadang jadi space trooper, kadang jadi pokoknya ngawur lah. Benar-benar sesuka hati sang penulis. Kalau kata penulis jadi, maka jadilah. Dan karena kengawuran yang gak ada habisnya itulah, kita menyarankan kalian untuk menonton Popute Pipiku bersama circle wibu kalian. Di urutan berikutnya ada Ore o Suki na no wa omae dake kayo, atau disingkat dengan Oresuki. Pernah gak sih kalian nyoba untuk menyatakan perasaan kalian kepada orang yang kalian suka? Tapi tiap kali kalian mencoba untuk nembak orang yang kalian suka, kalian selalu tertahan untuk menyatakan perasaan kalian karena tiba-tiba orang yang kalian suka itu malah minta tolong ke kalian untuk ngejodohin dia dengan teman kalian. Dan kejadian tersebut terulang secara terus-menerus dalam kehidupan kalian, yang dikarenakan oleh kutukan bangku taman, yaitu sebuah kutukan yang mana di tempat manapun dan di kondisi apapun kalian ingin confess perasaan kalian ke orang yang kalian suka, kalian akan selalu berakhir di sebuah bangku taman yang selalu sama, yang menjadikan kalian sebagai calon jodoh buat orang yang kalian suka. Dan anime ini merupakan perwujudan dari drama paling kompak tersebut, di mana karakter utamanya selalu saja gagal untuk mendapatkan gebetan karena kutukan bangku taman yang tadi. Anyway, kalau kalian pecinta anime bergenre romance komedi atau romcom, maka kita menyarankan kalian untuk memberikan Ore o Suki na no wa omae dake kayo sebuah kesempatan.
Di urutan ke-9 ada Konohisa ga ore tsue ni shinchou sugiru, atau biasa disingkat dengan Shinchou Yusha. Gimana jadinya kalau ada seorang pahlawan yang sangat kuat dan sadar kalau dia benar-benar kuat namun memiliki kelemahan yang sangat aneh. Yang mana kelemahan yang ia miliki adalah ia selalu saja waspada dengan segala hal, secara berlebihan. Seperti di saat ia ingin mengalahkan seekor slime kecil yang sangat lemah. Ia sampai-sampai harus mengenakan full armor dan mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk mengalahkan seekor slime yang bahkan dengan kekuatannya, ia bisa saja mengalahkan slime tersebut dengan sekali sentil. Tapi ya, seperti orang-orang bilang, tidak ada yang namanya terlalu waspada. Anyway, anime yang satu ini merupakan anime yang benar-benar ringan untuk ditonton. Selain itu, aksi yang terdapat dalam anime ini juga mampu digambarkan dengan baik. Dan oleh karena itu, kita menyarankan kalian untuk menonton Shinchou Yusha kalau kalian belum sempat menonton. Di urutan terakhir ada Sakamoto Desu Ga. Balik lagi dengan anime yang berlatar di sekolah. Sakamoto Desu Ga menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Sakamoto yang selalu menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar-benar di luar nalar. Dan oleh karena caranya yang gak bisa dipikir pakai otak, membuat kalian tidak bisa menebak langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Sakamoto saat menyelesaikan setiap masalahnya yang muncul dalam kehidupannya. So, bagaimana menurut kalian mengenai anime-anime yang barusan gue sebutkan? Apakah kalian sudah menonton semuanya atau malah kalian belum menonton sama sekali? Kalau sudah, anime apa yang menurut kalian paling kocak? Kasih tahu kita di kolom komentar, oke? Dan kalau misalkan kalian mau dibuatkan rekomendasi anime lain, langsung bucatkan saja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar anime manga. Dan kalau kalian punya teman yang mau kalian jerumuskan ke dunia perwibuan, kalian bisa share video ini ke mereka. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Berlisensi, and I'm out from my spot. See ya!